Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulasi, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Bapak Wahyu Eko Ramadan dengan pengajar praktik Bapak Jamin. Berikut saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada ketercapaian materi dan penilaian hasil serta pembelajaran yang mengutamakan guru sebagai sumber belajar. Seharusnya, saya memperhatikan terlebih dahulu karakteristik anak serta melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Dan seorang guru harus menuntun pembelajaran anak sesuai kodratnya, bukan menuntut. Guru harus mengenal karakteristik anak dalam hal kognitif maupun gaya belajar, serta memberi kebebasan menemukan sumber belajar dari manapun. Pembelajaran yang berfokus pada proses bukan pada hasil. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan melibatkan mereka dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian, melakukan penguatan dan penilaian selama proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Lalu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta menerapkan nilai-nilai gotong royong, aktif, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Praktik baik aksi nyata yang saya lakukan yaitu perencanaan. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya berdiskusi. Saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian, saya membuat desain pembelajaran supaya proses pembelajaran akan menarik. Pelaksanaan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya menyapa murid di kelas 7A, kemudian kami berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Agar menarik pembelajarannya, saya memberikan ice breaking. Anak-anak semangat sekali. Pada pelaksanaannya, kesempatan ini saya menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan sinteks sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan mendasar atau transfer knowledge. Saya menyampaikan topik materi yaitu tentang to tell the time, tentang waktu dalam bentuk angka sesuai konteks penggunaannya. Langkah kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Saya membagi anak-anak peserta didik menjadi 6 kelompok, masing-masing dalam satu kelompoknya berjumlah 5 orang. Kemudian, saya memotivasi peserta didik dengan menggunakan media aplikasi Canva. Anak-anak mengamati materi. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang ditayangkan. Kemudian, saya memberikan tugas proyek. Lalu, saya menjelaskan cara mengerjakan proyek tersebut kepada peserta didik. Berikutnya, menyusun jadwal pembuatan. Saya dan peserta didik membuat kesepakatan tentang alokasi waktu penyelesaian diskusi. Selanjutnya, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik melakukan kerjasama yaitu berdiskusi. Dalam setiap kelompok mereka membagi tugas masing-masing. Saya memantau perkembangan dan membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan. Menguji hasil. Pada kesempatan ini, guru memantau keterlibatan peserta didik, di mana peserta didik membahas hasil diskusi kelompoknya bersama anggota kelompok. Pada kesempatan ini disebut dengan problem solving.
Langkah terakhir yaitu evaluasi pengalaman mengajar. Saya membimbing presentasi peserta didik yang mewakili kelompoknya. Kemudian, saya memanggil perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan kelas mewakili kelompoknya. Berikut Berikutnya, peserta didik memaparkan hasil diskusi kelompoknya dengan menunjukkan hasil rekam video kelompoknya. Lalu, peserta didik yang lain memberikan tanggapan. Kemudian, saya bersama peserta didik merefleksi dan menyimpulkan hasil kerja kelompoknya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya beserta peserta didik melakukan kesimpulan, kemudian kami melakukan penutupan. Tidak lupa dengan mengucapkan salam dan menyampaikan materi berikutnya. Refleksi dari aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu saya menemukan tantangan dan saya melakukan solusinya. Tantangannya, saya masih menemukan murid yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, masih ada juga murid yang merasa malu-malu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Lalu, bagaimana solusinya? Saya melakukan pendampingan individu. Kemudian, saya memberi motivasi dan dukungan agar mereka berani tampil di depan. Assalamualaikum Berikut warahmatullahi testimoni dari wabarakatuh. rekan sejawat Perkenalkan dan nama murid saya Widi kelas 7 Lestari. SMP Muhammadiyah Saya guru 07 SMP Sukaraja. Muhammadiyah 07 Berikut Sukaraja testimoni dari yang rekan merupakan sejawat teman dan murid sejawat dari kelas Ibu 7 Sulasi, SMP calon Muhammadiyah guru 07 penggerak Sukaraja. angkatan 9 Berikut Kabupaten Oku testimoni Timur dari Provinsi rekan Sumatera sejawat Selatan. dan murid Saya kelas sudah 7 SMP menyaksikan dan Muhammadiyah memperhatikan 07 cara Sukaraja. pengajaran Bu Berikut Sulasi di kelas testimoni dari 7A rekan SMP sejawat dan Muhammadiyah murid 07 kelas 7 Sukaraja. SMP Muhammadiyah Dan 07 menurut Sukaraja. saya apa yang sudah Berikut dilakukan testimoni dari beliau rekan sejawat itu dan sudah murid kelas menerapkan 7 SMP prinsip-prinsip Muhammadiyah Ki Hajar 07 Dewantara. Sukaraja. Apalagi di Berikut sana testimoni dari rekan siswa sejawat dan sudah murid kelas menumbuhkan 7 rasa SMP tanggung jawab. Muhammadiyah 07 Sukses terus Sukaraja. untuk Ibu Sulasi Berikut dan testimoni semua dari rekan CPG sejawat angkatan dan murid 9. kelas 7 SMP Wassalamualaikum Muhammadiyah warahmatullahi 07 Sukaraja. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Bakri, saya dari kelas 7A SMP Muhammadiyah 07 Sukaraja. Saya sangat senang belajar di kelas, terutama pada saat jam pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Ibu Sulasi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami belajar berkelompok menggunakan media yang sangat menarik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya untuk aksi nyata pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.